Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang baru saja selesai membersihkan diri. Diketahui gadis ini bernama Carmina. Di pagi itu ia berencana untuk pergi merantau ke kota untuk bekerja. Sebelum berangkat, ia pun menitipkan hewan peliharaannya kepada salah satu tetangganya. Sige, ako nang bahala. Salamat po. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, tibalah Carmina di sebuah rumah mewah, dan ternyata ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Setelahnya, ia pun bertemu dengan seorang pelayan senior yang bernama Sabel, dan diantarkanlah Carmina ke dalam rumah untuk dikenalkan kepada majikannya. Namun kedua majikannya yang bernama Nyonya Grace dan Bos Alex terlihat cuek dengan kehadiran Carmina. Setelah dikenalkan kepada majikannya, Carmina diantar menuju ke kamarnya sambil diberi penjelasan oleh Sabel tentang peraturan dan tugas yang harus ia kerjakan. Sabihin, hindi rin tayo makakatulog kung may bawas sa sweldo mo yun. Maliwanag ba? Di dalam kamar, ia bertemu dengan pelayan lainnya yang bernama Anna. Dialah yang akan menjadi teman sekamarnya Carmina. Di atas tempat tidur, Carmina menemukan sebuah gelang yang merupakan milik pelayan sebelumnya. Carmina sendiri melihatnya seakan tak asing dengan gelang tersebut. Saat Anna memberikan baju dinas, Anna menjelaskan baju dan gelang itu adalah milik pelayan sebelumnya yang bernama Monica. Lalu setelah itu, Anna pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh Carmina untuk beristirahat. Keesokan harinya, Carmina pun mulai bekerja dengan membersihkan bagian-bagian rumah yang terlihat berdebu. Namun di balik pintu, Bos Alex ternyata sedang mengintai pelayan barunya itu. Ia terlihat tertarik dengan kecantikan dan keanggunan dari pelayan tersebut. Setelah itu, Bos Alex langsung menghampiri Carmina dan menyuruhnya untuk mengantarkan sebuah minuman ke dalam ruangannya. Sabel yang melihat hal itu langsung menyuruh Carmina untuk melanjutkan bersih-bersih, sedangkan dirinya lah yang akan mengantarkan minuman itu kepada Bos Alex. Ketika Sabel sampai di ruangan Bos Alex, ia pun ditegur oleh Bos Alex karena bukan Carmina yang mengantar minuman tersebut. Namun karena sudah terlanjur berada di ruangannya, Bos Alex pun langsung mengajak Sabel untuk menemaninya melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa. Sabel yang tak bisa menolak ajakan tersebut langsung menerimanya dengan senang hati, menciptakan suasana romantis dan kebahagiaan di antara keduanya. Di sisi lain, di sebuah kebun di belakang rumah, terlihat Anna dan Carmina yang sedang merapikan jemuran bersama. Terlihat mereka berdua sedang membicarakan tentang majikannya tersebut. Di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba muncul seorang pria yang merupakan pacar Anna yang bernama Berto. Di sini Berto juga bekerja di rumah itu sebagai tukang kebun. Lalu Berto pun mulai memberikan kode ajakan untuk hal yang sangat romantis. Dan tidak berselang lama, Anna langsung menghampiri Berto yang sudah menunggu di kamar. Dan akhirnya aktivitas momen romantis pun terjadi lagi. Singkat cerita, Nyonya Grace pun memanggil Sabel dan Carmina untuk memijatnya sambil melihat suaminya yang saat itu sedang berenang. Di sini Nyonya Grace pun mengatakan kepada dua pelayannya itu tentang dua hal yang paling ia tidak sukai. Yang pertama, dia sangat tidak suka dengan hewan ular ataupun yang berhubungan dengan ular. Yang kedua, ia juga melarang semua pelayannya berenang di dalam kolam karena ia tidak mau air kolamnya terkontaminasi oleh kotoran dari para pelayannya itu. Di keesokan harinya, terlihat Sabel dan Carmina sedang menemani Nyonya Grace berkeliling di kebun sambil menceritakan kisah percintaan dan hobi suaminya yang sangat suka dengan hewan ular. Di sana juga terlihat Bos Alex yang sedang duduk santai sambil memandangi kecantikan yang dimiliki oleh Carmina. Carmina yang mulai tertarik dengan Bos Alex pun membalas dengan senyuman manisnya. Di malam harinya, Carmina yang sedang berada di dapur tiba-tiba didatangi Bos Alex yang akan mengambil air minum. Di sana terlihat Bos Alex sudah tidak sabar ingin merasakan aroma cita rasa yang dimiliki Carmina. Akan tetapi, di saat mereka berdua akan melakukan aktivitas keromantisan, tiba-tiba Sabel datang dan langsung mengajak Carmina untuk segera tidur.
Hari berganti, terlihat Carmina yang sedang mengantarkan minuman kepada Bos Alex yang tengah berada di tepian kolam. Di sini Bos Alex mengajak Carmina untuk berenang bersama dirinya dan melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa. Namun kehadiran Sabel malah membangunkan Bos Alex, yang ternyata momen romantis tadi hanyalah mimpi indahnya. Esok harinya, di saat Bos Alex hendak pergi, ia tak sengaja melihat Carmina yang sedang menyapu di halaman depan rumah. Di sini mereka berdua pun saling memandang satu sama lain, sampai akhirnya diketahui oleh Sabel. Sabel yang peduli dengan Carmina, ia pun mencoba mengingatkannya agar tak melanjutkan hubungannya dengan Bos Alex, karena Bos Alex hanya akan memanfaatkannya saja sama seperti yang dia lakukan kepada dirinya. Namun Carmina yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Bos Alex, ia pun tak menghiraukan perkataan dari Sabel. Di mo maisasagwang sarili mo sa pamamagitan ko. Di malam harinya, di saat Carmina sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba ia didatangi oleh Bos Alex. Bos Alex yang sudah tak kuat menahan emosinya bergegas meminta cita rasa yang dimiliki Carmina. Dengan senang hati Carmina pun memberinya dan aktivitas pun akhirnya dilakukan, menciptakan suasana kebahagiaan di antara mereka. Setelah selesai melakukan aktivitas keromantisan, Carmina yang kembali ke kamar tak sengaja melihat Anna yang sedang menangis. Anna menangis karena mendapat kabar dari keluarganya bahwa adiknya kini sedang berada di penjara karena kasus narkoboy. Hal itu membuat Anna bingung, karena ia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk menebus adiknya yang sekarang sedang di penjara. Di sini Carmina pun menyarankan agar Anna meminjam uang kepada Bos Alex. Ganun talaga. Ang important. Di keesokan harinya, Anna mencoba meminjam sejumlah uang kepada Bos Alex. Lalu dengan senang hati Bos Alex pun bersedia meminjamkan uang kepada Anna. Tapi dengan syarat, dirinya harus memberi aroma cita rasanya kepada Bos Alex. Anna lalu mencoba menceritakan hal tersebut kepada Berto. Namun di sini Berto merasa kecewa karena Anna menyetujui permintaan dari Bos Alex. Di sini Berto pun mencoba memberitahu Anna agar menggunakan uang tabungan miliknya saja untuk menebus adiknya. Namun Anna menolaknya, karena itu adalah uang tabungan untuk membangun sebuah rumah dan salah satu jalan untuk keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Bos Alex dengan membawa uang untuk diberikan kepada Anna. Lalu Bos Alex pun meminta jatah dan aktivitas keromantisan pun dilakukan di depan Berto. Namun pada akhirnya, Berto pun ikut bergabung menciptakan suasana keharmonisan dan kebahagiaan di antara mereka bertiga. Setelahnya, Bos Alex yang sedang berada di ruangannya disamperin sama Carmina untuk bersih-bersih. Bukannya pekerjaannya dilakukan, Bos Alex malah mengajak aktivitas keromantisan kembali dilakukan. Carmina yang tak menolaknya langsung digaskan, membuat suasana keduanya terlihat bahagia dengan penuh keharmonisan. Malam harinya, Sabel yang sedang galau mencoba menenangkan pikirannya dengan duduk sambil menikmati minuman di belakang rumah. Melihat Sabel yang sedang bersedih, Carmina pun mencoba menghiburnya sekaligus menanyakan tentang pelayan sebelumnya yang bernama Monica. Sabel pun akhirnya menceritakan tentang Monica selama bekerja di rumah itu. Diceritakan bahwa Monica merupakan wanita cantik dan juga baik hati sehingga membuat Bos Alex pun jatuh cinta kepadanya. Tak hanya itu saja, Monica juga ternyata hamidun ulah dari Bos Alex. Namun hal tersebut membuat Nyonya Grace merasa marah karena dirinya tidak dapat mempunyai seorang anak. Hal tersebut juga membuat Nyonya Grace merasa dipermalukan karena Monica dapat melakukan apa yang tak bisa ia lakukan. Monica akhirnya dikurung di sebuah gudang. Alex yang mengetahui hal tersebut mencoba membujuk Nyonya Grace untuk menghentikan tindakannya tersebut, dan menyuruh Nyonya Grace untuk mengeluarkan Monica dari rumah itu. Nyonya Grace yang sudah dibutakan oleh rasa cemburu semakin terlihat marah kepada Bos Alex. Setelah kejadian itu, para pelayan pun diberitahu bahwa Monica telah melarikan diri bersama pria tak dikenal. Mendengar hal tersebut membuat Carmina merasa sedih, karena sebenarnya, Carmina merupakan adik dari Monica. Hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh Sabel.
karena sejak awal dirinya pernah melihat foto Monica bersama Carmina. Ginagawa raw niya to para sa'yo. Di keesokan harinya, terlihat Anna bersama Berto sedang berduaan di sebuah kapal, dan di sini Berto menunjukkan buku tabungan miliknya yang sudah cukup untuk membangun sebuah rumah sekaligus untuk biaya menikah. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pelayan Nyonya Grace dan juga Bos Alex. Singkat cerita, Berto pun akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan pengunduran dirinya kepada Nyonya Grace dan akan pulang pada malam nanti bersama Anna. Dengan senang hati Nyonya Grace pun mengizinkannya. Di sini Berto lantas langsung menghubungi Anna untuk mengabarkan sebuah kabar baik. Namun dari belakang, Nyonya Grace ternyata hanya berpura-pura memberi izin kepada Berto. Ia pun langsung menghajar Berto hingga berpindah alam. Bos Alex yang melihat hal tersebut merasa terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu. Tak lama kemudian, datanglah Anna yang sudah siap untuk pulang kampung dan hendak menjemput Berto. Namun di sana ia hanya melihat Bos Alex yang sedang menyirami jalanan. Di sini Bos Alex pun mengatakan bahwa Berto sudah pergi dan pulang sejak dari tadi. Anna yang melihat kejanggalan tersebut mencoba mencari keberadaan Berto di dalam kamarnya, merasa kecewa karena telah ditinggalkan oleh Berto. Anna pun merasa galau. Di sana Carmina mendatangi Anna dan menceritakan situasi yang sulit ini. Anna mencoba kembali menghubungi Berto, namun tak disangka, ia malah mendengar bunyi suara ponsel milik Berto di sekitar tempat tersebut. Akhirnya mereka berdua pun mencoba mencari sumber suara itu dan akhirnya Anna pun berhasil menemukan ponsel milik Berto dengan sedikit noda merah yang menempel di ponsel tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Carmina yang sedang melamun sambil memandangi gelang milik Monica. Namun pada saat itu ia didatangi oleh Bos Alex dan melanjutkannya dengan aktivitas kebahagiaan seperti biasanya. Di saat itu juga ternyata Nyonya Grace sedang mengamati mereka sambil mengekspresikan dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Carmina mendapat sebuah panggilan untuk menemui Nyonya Grace dan menanyakan tentang kejadian semalam bersama suaminya, dan dari sinilah semuanya terungkap. Apa yang dilakukan oleh Bos Alex kepada semua pelayan yang ada di rumah tersebut adalah perintah dari Nyonya Grace. Dia pun sangat menikmati apa yang telah disajikan oleh suaminya bersama para pelayannya. Hal itu membuktikan bahwa Nyonya Grace benar-benar memiliki kelainan jiwa. Ano kasarap ang lechon sa bahay? Lalu di sini Nyonya Grace dengan memaksa mengajak Carmina untuk melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa yang romantis bersama dirinya dan juga suaminya. Melihat kemauan Nyonya Grace, Carmina pun tak dapat menolak, dan akhirnya momen berbagi pun terjadi. Singkat cerita, setelah kedua majikannya terbangun dari tidurnya, ternyata mereka sudah diikat oleh Carmina di atas tempat tidur. Di sini Carmina langsung menginterogasi mereka berdua tentang keberadaan Monica. Sambil tertawa Grace pun memberitahu bahwa Monica telah berpindah alam. Hal itu terjadi karena Monica terjatuh ke dalam sungai ketika Monica mencoba kabur dan ia dikejar oleh kedua majikannya tersebut. Lalu pada saat bersamaan, Bos Alex pun berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menyerang Carmina. Mendengar teriakan dari Carmina, Sabel dan Anna pun langsung mendatanginya untuk melumpuhkan Bos Alex. Nyonya Grace yang berhasil melarikan diri malah masuk ke dalam gudang yang ternyata merupakan kandang ular milik suaminya. Karena dirinya merasa takut kepada ular, membuat dirinya pun berteriak histeris mohon ampun kepada tiga pelayannya itu. Namun akibat ulahnya itu, Nyonya Grace tetap dibiarkan dikurung di kandang ular. Sedangkan tiga wanita cantik ini merayakan kemenangannya dengan berenang bersama di kolam majikannya. Dan akhirnya, film pun selesai.